KPK makin independen dan kita bawa pejabat yang koruptor ke Nusa Kambangan. Kita bertekad memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Aduh, musiknya menegangkan. Jadi ikutan tegang nih ya pada debat Pilpres pertama loh, debat perdana. Apalagi yang dikhususkan untuk calon presiden. Iya, tentunya sudah ditunggu-tunggu dan juga karena tema debatnya cukup panjang juga Naila sehingga menjadi trending topik untuk hari ini ya 2000 pencarian. Nah, temanya ini adalah berkaitan dengan pemerintahan, hukum, hak asasi manusia atau HAM, kemudian juga pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan juga kerukunan warga. Ada 7 sub bahasan dalam tema ini yang akan dibahas di hari ini. Cukup banyak ya untuk debat pertama. Iya, ada 7 bahasan dan tentunya mereka sudah mempersiapkan gitu ya, termasuk juga para panelis yang kompeten di bidangnya sudah mempersiapkan daftar pertanyaan untuk debat perdana kali ini. Dan nanti ada serunya nih Febrian, dari tiap segmen itu ada pembedanya ya. Dan pasti di sini para calon presiden dipersilakan juga untuk memberikan pertanyaan kepada capres lain. Iya, Seperti itu. Artinya ini akan ada komunikasi antara saling capres ini yang bisa memberikan ataupun menunjukkan gagasan mana yang paling terbaik dan juga capres mana yang menanyanya ini langsung monolog seperti itu ya. Pasti ini akan menjadi trending lagi di keesokan harinya Naila. Nah, kita juga pengen tahu nih ya, situasi dari gedung KPU ini seperti apa ya. Untuk hari ini persiapannya sudah seperti apa? Kita langsung terhubung ya dengan rekan Rudio yang ada dari gedung KPU Jakarta. Kita tanyakan dengan Rudio. Dio, di sana kira-kira seperti apa persiapannya karena debat sudah semakin dekat. Persiapannya bagaimana di sana? Iya, Febrian dan juga Naila, betul sekali, jelang 5 jam debat perdana calon presiden 2024 di gedung KPU RI. Persiapannya memang sudah terbilang 90% berjalan. Apalagi pengamanan dari pihak kepolisian juga sudah mulai terlihat begitu banyak personel kepolisian yang berkumpul di kawasan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jika bisa kami gambarkan adalah di sini, tepatnya di salah satu akses pintu masuk yang digunakan oleh teman-teman media dan juga rekan-rekan daripada KPU RI ini sudah dibangun begitu mesin X-ray, di mana mesin X-ray ini berguna bagi semua orang yang hendak memasuki area venue depan gedung KPU RI ini harus diperiksakan terlebih dahulu barang-barang bawaannya dari pihak kepolisian, dalam hal ini yang bertugas adalah dari Mabes Polri, begitu kemudian dicek juga badannya oleh pihak kepolisian untuk dilihat apa-apa saja, apakah ada barang-barang yang berbahaya yang dibawa masuk ataupun untuk menjaga keamanan jalannya debat calon presiden 2024. Bergeser sedikit dari lokasi pintu masuk yang hanya boleh diakses oleh rekan-rekan media dan juga pihak kepolisian serta teman-teman karyawan dari KPU RI, disinilah lokasi town hall atau tempat nantinya 800 orang yang akan masuk dan melihat langsung apa saja visi misi yang akan disampaikan oleh calon presiden baik nomor urut 1, 2, dan 3. Saat ini memang kondisinya steril, tidak boleh ada teman-teman media yang masuk ke dalam untuk meliput atau bahkan mengambil gambar karena saat ini sepertinya sedang dilakukan GR seperti itu, karena kami mendengar dari luar bahwa terdengar suara seperti sedang cek audio untuk mensukseskan acara debat capres yang akan dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Jadi hanya ada orang-orang dari humas KPU ataupun pihak pengamanan dari pihak KPU saja yang boleh keluar dan masuk dan juga menjaga lokasi atau venue town hall dengan konsep town hall ini untuk melihat kesiapan dari pada debat capres 2024. Nantinya untuk lokasi venue ini hanya akan diisi oleh 800 orang, di mana masing-masing calon presiden hanya boleh membawa ataupun maksud kami hanya boleh dihadiri oleh 75
orang penonton atau pendukung saja dari masing-masing calon presiden begitu, karena memang ada keterbatasan undangan. Selain daripada pihak pendukung masing-masing calon presiden dari nomor urut 1, 2, dan 3, pihak KPU RI juga turut mengundang beberapa rekanan seperti dari pihak kementerian, kemudian dari duta besar negara-negara yang ada di Indonesia, dan juga beberapa stakeholder dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk sterilisasi dari luar gedung KPU RI juga sudah mulai dilakukan. Jika diketahui bahwa di Jalan Imam Bonjol ini terdapat 2 jalur, yaitu untuk jalur dari dari jalur menuju ke jalanan KPU RI ini sudah ditutup oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Pusat, sudah mulai ditutup dan sudah mulai dilakukan sterilisasi. Lokasi ataupun tempat yang dilakukan sterilisasi adalah akses jalan keluar dan masuk calon presiden dan tamu-tamu undangan VIP yang akan memasuki area town hall, tempat nanti debat Capres 2024 akan berjalan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan per pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, dan juga dihimbau bagi seluruh warga DKI Jakarta khususnya, karena memang pada pukul 3 sore ataupun jelang jam pulang kantor ini memang dihimbau, tadi disebutkan juga oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, bahwa agar pengendara baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 dapat memilih akses lain ataupun jalan lain selain di kawasan Jalan Imam Bonjol di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Untuk situasi terkini yang bisa kami gambarkan di gedung KPU RI ini memang sudah cukup terlihat ramai, rekan-rekan media juga sudah berjaga sejak pagi sampai dengan malam nanti, dan memang untuk teknis debat dari debat Capres 2024 ini berbeda dengan debat Capres pada tahun 2019. Disebutkan oleh Ketua KPU Hashim Asyari menyebutkan bahwa untuk teknis debat Capres 2024 ini akan ada lebih banyak interaksi antar Capres nomor urut 1, 2, dan 3. Misalnya saja, dalam debat ini akan dibagi menjadi 6 segmen. Untuk segmen pertama, moderator akan membacakan tata tertib debat Capres. Setelah membacakan tata tertib dari 2 moderator, masing-masing dari calon presiden akan membacakan visi, misi, dan juga program kerjanya. Dilanjutkan untuk segmen 2, 3, 4, dan juga 5. Segmen ini adalah segmen yang dapat menjadi perhatian khusus dari masyarakat Indonesia, karena ketika salah satu Capres A mengambil nomor urut untuk melihat list pertanyaan apa yang akan dijawabnya, kemudian Capres A bisa menjawab pertanyaan, maka jawaban dari Capres A ini dapat disanggah atau dapat ditanyakan kembali dari Capres B dan juga C. Setelah Capres B dan juga C menyanggah jawaban dari Capres A, kemudian Capres A dapat kembali menyanggah ataupun menjawab pertanyaan dari Capres B dan juga Capres C. Ini adalah salah satu hal yang menarik begitu, karena kita dapat melihat nantinya bagaimana cara menjawab, bagaimana cara memaparkan visi misi dari masing-masing capres, dilihat dari segmen 2, 3, 4, dan juga 5. Dan untuk segmen 6 ini adalah segmen penutup ataupun segmen pamungkas, di mana masing-masing capres akan menyampaikan pendapat dan juga rangkumannya terkait dengan debat capres yang sudah ditentukan. Temanya sudah ada sub tema dalam debat capres yang memang diselenggarakan hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan dan list pertanyaan yang sudah disusun oleh 11 panelis yang memang berkompeten di bidangnya. 11 panelis ini merupakan tenaga ahli ataupun akademisi dari pakar dan juga pengamat dari universitas negeri terbaik di Indonesia seperti UGM, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, dan beberapa universitas negeri lainnya. Kita tunggu saja, Naila dan juga pemirsa, 5 jam lagi debat calon presiden 2024 akan bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui media televisi Metro TV, dan dapat disaksikan untuk nantinya masyarakat Indonesia dapat memilih dan melihat langsung siapa-siapa saja dan bagaimana sosok calon presiden yang akan memimpin di tahun 2024 mendatang. Demikian Naila dan juga Febrian yang bisa kami laporkan dari gedung KPU RI. Kembali ke Anda di studio.
Ruth Dio, terima kasih atas informasinya dari Gedung KPU Jakarta. Euforianya sudah terasa ya di sini ya, di mana persiapan tadi kalau kita lihat sudah rampung, sudah ada sterilisasi dan juga pengalihan arus di depan kantor KPU. Nah, tadi juga sudah dibahas sama Ruth Dio mengenai segmen-segmen ya. Mungkin kita bisa ingatkan lagi ya kepada pemirsa ya, segmen-segmen ini ada banyak sekali. Tadi juga ada berkaitan dengan ada pembacaan tata tertib, kemudian juga ada akan membacakan visi misi. Barulah kemudian setelahnya di segmen selanjutnya sampai segmen akhir ada prosesi di mana mereka akan saling tanya dan jawaban dari yang ditanyakan itu bisa ditanggapi juga oleh pasangan capres lainnya. Ini yang membuat seru untuk debat tahun ini. Pasti, di antara itu ada di 2 segmen sekaligus ya, segmen 4 dan segmen 5. Nanti mereka akan saling menyanggah, akan saling berinteraksi di situ, dan juga di segmen 6 tentunya pada saat penutupan ini akan ada penyampaian pernyataan penutup dari masing-masing capres. Jadi, semakin dekat, kurang dari 5 jam lagi. Kurang dari 5 jam lagi, tapi debat ini juga sangat singkat sekali, sebenarnya hanya 120 menit. Semoga saja 120 menit ini bisa memberikan gagasan-gagasan terbaik sehingga bisa semakin meyakinkan para masyarakat untuk memilih siapa yang akan menjadi presiden kita nanti di tahun 2024 nanti. Oke, yang juga menarik tentunya pencarian yang dibahas selain tema debat adalah sang panelis ya. Ada 11 panelis yang sudah siap melemparkan pertanyaan dari bidang kompetensinya masing-masing. Coba kita lihat, kita bacakanlah Fabrian siapa saja ini. Yang pertama ini tentunya ada pakar ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada, Sukmajati, yang juga Mada Sukmajati sudah akan bersiap-siap ya, karena 11 ini semuanya sudah dikarantina, Naila, sejak hari Minggu kemarin. Iya, kemudian ini juga bisa kita lihat ada Agus Riwanto, pakar hukum tata negara Universitas 11 Maret, Susi Dwi Haryanti, pakar tata hukum negara Universitas Pajajaran, ada Bayu Dwi Anggono, guru besar Universitas Jember, Ahmad Taufan Damanik, ketua Komnas HAM 2017 sampai 2022. Tentunya semuanya ini merupakan panelis-panelis yang sudah terpilih dan juga sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ada pakar hukum tata negara, ada pakar ilmu hukum, kemudian juga guru besar dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Ini menandakan bahwa debat tidak main-main. Semua panelis sudah sesuai dengan tupoksi dan juga keahliannya masing-masing. Apalagi yang ditanyakan di hari ini juga temanya berkaitan dengan hukum, penegakan hukum, kemanusiaan dan juga korupsi ya. Ada tema korupsi banyak sekali pokoknya. Nah, kita pengen lihat tanggapan-tanggapan warganet yang juga sudah tidak sabar sepertinya ingin menyaksikan debat. Apa sih tanggapannya? Ini pertama ya, kita lihat dari akun Facebook. Dari First XXX, kisi-kisi udah dibagiin belum ya? Seperti ujian ya, ada kisi-kisinya Naila ya. Kemudian juga ini ada dari Agus XXX mengatakan kalau KPU menjamin pertanyaannya tidak bocor, ya alhamdulillah. Publik tinggal menunggu saja dan juga mengamati saja. Kemudian dari Lauren Angel XXX, orang muda pasti tahu harus bicarakan apa. Program misalnya dana abadi dipresentasikan untuk rakyat. Kemudian juga ada Edward Ed mengatakan bahwa debat tidak merubah apa-apa, paling hanya 10% dibagi ketiga pasangan karena setiap orang sudah punya pilihan tetap katanya. Jadi bisa saja ini berubah loh ya setelah debat ya. Menurut dia tidak berpengaruh, tapi jangan yakin dulu karena banyak orang yang setelah melihat debat akhirnya justru baru menetapkan pilihan di situ. Kita lihat lagi ini dari Joko. Siapa aja presidennya, nggak usah banyak janji-janji, yang penting bukti nyata. Semoga yang terpilih nanti bisa memperjuangkan dan merealisasikan hukuman mati bagi koruptor. Waduh ya, nampaknya ini ada solusi dari warganet juga begitu tinggi, harapannya begitu tinggi, dan juga debat nanti kita harapkan bisa berjalan lancar, aman, menghadirkan gagasan baru yang bisa membuat para masyarakat Indonesia yakin siapa yang akan mereka pilih di Pilpres 2024. Nah, nanti jangan lewatkan ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat di Metro TV juga nanti akan menayangkan begitu ya. Kita akan tunggu visi misi dan gagasan dari para calon presiden. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.